Sayyidina Muhammadan wa Rasulullah wa Rasulullah ba'da. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah hari ini kita kembali membahas terkait tentang Al-Fatihah dengan 10 qiraat. Baik, silakan sebelumnya dipersiapkan dulu untuk kitabnya ya. Apakah semua sudah mendownload untuk Al-Quran dan juga usulnya, ya? Kitab Takhlisot Al-Utroh yang sudah di-share di Telegram. Sudah atau belum? Sudah Ustadz, Insya Eh, Allah. Mohon diperhatikan dengan baik dan benar ya. Nanti setelah itu antum bisa memahami dan bertanya. Jadi mohon sebelumnya untuk benar-benar mau memahami dengan baik dan benar. Kalau ada yang tidak jelas bisa disampaikan. Ya, jadi kita belajarnya tentu harus dengan hikmat ya. Sekali kami sampaikan bahwa dimaksimalkan ya untuk talakis 10 kiroat ini. Kalau bisa maksudnya tentu sudah membuka kitabnya seperti itu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga pagi hari ini kita diberikan keberkahan. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma wa rizqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aujahu ma baina suratain. Apa artinya? Di sini wajah-wajah atau cara membaca ya, basmalah ya. Ini cara membaca al-basmalah. Cara membaca al-basmalah itu ada dua. Ya. Cara membaca basmalah itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya Itsbatul basmalah. Ya, nanti insya Allah mungkin mulai besok ya, dia akan diumumkan di grup bahwa setiap peserta itu wajib ada catatan. Setiap peserta wajib ada catatan. Kenapa seperti itu? Biar nanti semuanya yang hadir mampu kembali mengajarkan. Kalau nggak paham, ya chat aja sama adminnya atau di grup. Saya tadi saya nggak paham tentang ini dan lain sebagainya. Atau langsung di sini gitu ya. Jangan sampai ketika selesai pembelajaran ada peserta yang tidak paham sama sekali. Ini hal yang sangat disayangkan. Sehingga nanti kita akan bingung kalau lanjut terus pelajarannya. Jadi mohon untuk dicatat. Kalau nggak paham, ditanya kembali, baik di grup atau di langsung ketika live Zoom seperti ini. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama ada yang namanya Isbatul Basmalah. Afwan, sebelumnya nampak ya untuk yang saya coret-coret atau enggak? Nampak Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Di sini jelas ya. Isbat al-Basmalah. Share kitabnya yang mana? Di grup sudah di grup Telegram sudah di share. Cari aja di grup Telegram. Isbatul basmalah artinya apa? Ya, basmalahnya itu dibaca. Artinya basmalahnya itu ada. Ya, basmalahnya itu ada. Dan membaca kedua ya, bila basmalah tidak membaca atau tanpa biduni basmalah atau tanpa adanya membaca basmalah. Nah, untuk dua ini ya, dua cara membaca yang dua ini tentu ini menjadi tolak ukur utama para para imam. Jadi ada yang membacanya dengan menetapkan basmalah, ada yang tidak. Contohnya adalah kita bisa lihat di mushafnya langsung nih. Coba kita cek ke mushafnya langsung. Misalkan kita cek ke mushafnya ya. Kita buka di
Nah, kita lihat sebentar saya hapus dulu. Kita lihat pada halaman 33 ya, halaman 33. Kita lihat pada halaman 33 yang ini ya, yang nomor satu. Nah, yang nomor satu ya, mulai yang catatan. Nah, di sini kalau para peserta melihat ya, di sini adalah jumlah ayat dari surah Al-Fatihah. Semua ulama ini perlu digarisbawahi, semua ulama itu setuju dan sependapat bahwa jumlah surah Al-Fatihah itu atau jumlah ayat di dalam surah Al-Fatihah itu berapa? Ya, ada tujuh, ada tujuh ayat. Jadi dalam surah Al-Fatihah ada sekitar tujuh ayat. Nah, akan tetapi mereka berbeda pendapat di dalam apa? Dalam kata yang tadi, dalam kata atau dalam ayat ya, ayat basmalah. Ya. Ada yang mengatakan basmalah itu, ada yang mengatakan basmalah itu ada atau ada yang membaca dan ada yang tidak membaca. Mudahnya seperti itu. Contohnya di sini mengatakan imam-imam dari Madinah, dari Basrian. Ya, ini sudah kita bahas ya kemarin pertemuan kemarin ini siapa aja orang-orangnya. Ini bisa dicek di atas. Oh, Syami ini semuanya sudah dibahas ya. Nanti Anda bisa cek di atas penyebutan-penyebutan nama-namanya. Siapa saja mereka ya bisa cek di atas gitu. Biar kita tidak mengulang-ulang lagi ya. Bisa atau lihat video sebelumnya kalau yang kemarin belum hadir. Mereka mengatakan di sini ya salah satunya yang dari Madinah siapa? Yaitu Imam Nafi dan Imam Abu Ja'far ya. Imam Nafi dan Imam Abu Ja'far dan lain sebagainya mengatakan bahwa tidak, Al-Fatihah itu bukan merupakan ayat ayat satu dari Al-Fatihah. Berarti kalau Al-Fatihah atau Al-Basmalah bukan ayat pertama dari Al-Fatihah, maka kita harus mencari ayat yang keenamnya. Karena kan otomatis, karena ayat pertamanya Basmalah tadi dihilangkan, otomatis sisanya kan ada enam ayat. Ya, ada enam ayat sisanya. Maka di kalimat Syiratal ladzina an'amta 'alaihim itu merupakan ayat sendiri atau ayat keenam. Ya, nah, ini ayat keenam. Yang ayat ketujuhnya itu Ghairil Maghdubi. Ya, nah, ini ayat ketujuhnya. Maka kalau antum misalkan pernah ya melihat orang-orang yang imam tanpa basmalah, ya, mungkin untuk saat ini tahapannya adalah sir atau jaharnya. Ya. Tapi kalau dalam bahasan ilmu qiraat, ya kalau antum sudah belajar, sudah mendapatkan sanad, antum membawa bacaan waras misalkan, antum tidak boleh ya, mensirkannya. Orang memang basmalah tidak ada. Ya, dalam tanda kutip mensirkannya basmalah merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah. Nggak perlu, langsung aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lalu siratal ladzina an'amta alaihim, antum berhenti. Ya, kadang kan ada ya, para satid yang mengatakan bahwa di kalimat atau di ayat siratal ladzina an'amta alaihim nggak boleh berhenti, nanti ayatnya berbeda. Ya, atau artinya berbeda. Nanti tafsirannya berbeda dan lain sebagainya. Tapi bagi imam-imam yang sudah dituliskan dalam kitab ini, mereka membacanya semuanya dengan apa? Bacanya dengan tanpa basmalah dan di ayat Siratal ladzina an'amta alaihim merupakan ayat ke-6. Ya, bahkan di sini ayat ke-6. Di sini ayat ke-7-nya atau ayat terakhirnya. Jadi antum nggak apa-apa kalau antum mau mewakafkan di Siratal ladzina an'amta alaihim karena itu merupakan satu ayat.
Tapi ya bagi ulama-ulama lainnya, nah, di sini ya di sini ada Imam Maki, Kufi, termasuk Al-Kufi ini siapa? Al-Kufiyun di sini yaitu Imam Asim ya. Imam Asim itu berada di sini dari Kufi. Tapi tidak hanya Imam Asim yang dari Kufa ya, ada banyak. Tapi nanti antum bisa cek sendiri. Bagi mereka ya di sini disebutkan bahwa hitungan atau jumlah ayatnya dari Al-Basmalah itu atau dari Al-Fatihah itu Al-Basmalahnya merupakan satu ayat sendiri. Artinya Al-Basmalah ini merupakan ayat pertama. Ya, merupakan ayat pertama. Nah, di sini disebutkan albumnya ya. Albumnya disebutkan. Nanti kalau antum yang ikut kelas Hatibiyah, nanti antum insya Allah akan paham ini ya. Insya Allah hari ini grupnya akan dibuat. Nanti antum akan paham ini. Jadi kalau sudah menghafal Hatibiyah, ya insya Allah sudah mudah. Ya, walaupun ya'udu basmalah. Siwahuma, nah di sini selainnya ya mereka tidak membaca basmalah. Tapi insya Allah akan mudah ya kami jelaskan dengan baik. Bisa. Ini sampai sini ya. Kita sampai di sini. Insya Allah coba ya. Kami mau antum dari yang nggak paham, ya, kita langsung tanya jawab aja. Silakan. Yang nggak paham bisa chat atau langsung sampaikan. Coba ada nggak yang paham nggak? Atau sudah paham Izin, semua? izin, Coba Ustaz. di coba di apa namanya di chat. Paham, paham Ustaz atau nggak paham? Coba coba. Takutnya karena kemarin ada beberapa yang memang nggak paham gitu ya. Ternyata ketika keluar saya kurang paham. Silakan, silakan yang mau bertanya silakan. Bismillah. Ya, izin bertanya, Ustaz. Mas Puas dari Solo. Kalau Silakan. selama ini kan kalau di Indonesia itu kan eh, sebelum eh, saya belajar yang lewat eh, Imam Hafs ya itu kan berhentinya itu di Al-Fatihah itu suratal ladzina an'amta alaihim ini, tapi juga basmalahnya juga terbaca gitu loh, Ustaz. Juga Oke. itu apakah memang itu ada riwayat imam tersendiri atau memang seperti itu gitu. Tapi kalau Oke. eh, ini, jadi Baik, ketika paham, paham, paham. Jadi ini, di Indonesia sendiri nggak sesuai gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan nggak sesuai gitu mungkin ya saja sesuai. Misalkan ada basmalah, tapi juga berarti di siratal ladzina an'amta iya, alaihim gitu ya. iya benar, Ini benar yang Ustaz. kita pelajari di TPK kita ya, waktu kecil, ya dari guru-guru kita itu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama adalah yang perlu saya sampaikan ya. Yang saya sampaikan atau yang tadi saya sampaikan atau saya jelaskan tadi itu merupakan seluruh rangkaian dari ulama-ulama qiraat. Artinya dari yang saya Mas Fuad sampaikan tadi tidak ada satupun qiraat dari 10 yang mutawatir itu yang membaca seperti itu. Ya, jadi ada basmalah, lalu suratul ladzina an'amta alaihim itu merupakan satu ayat sendiri. Nah, lalu bagaimana Ustaz yang biasanya kita pelajari atau banyak imam-imam yang berhenti suratul ladzina an'amta alaihim? Yang pertama coba dicek dulu pemahaman tentang kiroatnya ustaz tersebut atau ustazah tersebut. Ditanya seperti itu. Ditanya saja apakah paham terkait tentang mazhab qura dalam membaca al-basmalah. Itu yang perlu ditanya pertama ya. Yang kedua adalah bisa jadi ustazahnya paham, lalu dia napasnya tidak sanggup, maka jatuhnya nanti ke macam-macam dalam wakaf ya. Bisa jadi dia masuknya ke wakaf kopi. Karena apa? Karena nanti akan mengganti makna atau tafsiran ayat tersebut ya. Suatu lagi an'amta alaihim itu masih belum sempurna ayatnya. Adapun ulama-ulama ya para asatid biasanya memberhentikannya tidak di suratul ladzina an'amta alaihim. Kalau nafasnya tidak sanggup. Di mana Ustaz suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, sudah sampai ghairil maghdubi alaihim. Jadi tidak ada mazhab satupun dari ulama mazhab Qura yang membaca Al-Basmalah, lalu surat Al-Jinan Talim merupakan ayat ke atau ayat ke-7 berarti jadi 8 ayat ya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa jumlah dari Al-Fatihah itu sendiri berjumlah yaitu ya, berubah 8. Oke, paham tapi sedikit pusing. Ya, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Bismillah ya pelan-pelan ya. Tanda pusing itu merupakan tanda kita ya berpikir ya. Seperti itu. Yang lainnya
Ada. Jadi kita kalau di kelas saya kita langsung tanya jawab aja ya, biar antum nggak pusing ya. Artinya ya dicatat pelan-pelan. Makanya saya sampaikan ya, ada catatan sendiri pakai bahasa Indonesia. Jadi ketika kita menjelaskan, antum bisa memahami dan langsung mempraktekannya seperti itu. Nanti ketika kita sudah apa namanya sudah masuk ke ranah talaki, nanti jadi lebih mudah, insya Allah. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya Mau tanya langsung Ustaz. apa Boleh. namanya saya langsung Apa mulai Ustaz lagi. mau? Oh ya silakan silakan Saidil ya. Iya. Ustaz, ketika membaca misalnya Bismillah dibaca Ustaz ya. Terus Mm-mm. kemudian siratal ladzina an'amta alaihim di stop, di wakaf, kemudian baca lagi ghairil maghdubi alaihim itu kan keliru Ustaz ya. Kayak gitu kan artinya mengesankan delapan delapan ayat kayak gitu kan. Apakah hanya di situ aja Ustaz? Apakah mungkin ada perubahan tafsirannya atau mungkin maknanya itu gimana Ustaz? Ustaz? Oke, terima kasih. Pertama, saya nggak bilang keliru, Ustaz ya. Jadi saya nggak bilang keliru. Tadi saya sampaikan bahwa dia bisa jadi keliru, ya. Dia akan keliru. Kapan dia keliru? Ya, kalau dia mengatakan bahwa suratul ladzina an'amta alaihim ini merupakan satu ayat sendiri. Dan basmalah itu merupakan satu ayat sendiri. Ya, itu keliru. Tapi kalau dia memang mengatakan 7 ayat dan basmalah ayat pertama, artinya suratul ladzina an'amta alaihim itu ayat satu ayat dengan ghairil maghdubi. Ya, tapi dia nggak sanggup nafasnya. Biasanya seperti itu. Ya, nggak sanggup saya nafasnya sampai wal dolin. Maka dia stop. Adapun perubahan makna itu pasti terjadi ya ketika kita mewakafkan sesuatu hal yang tidak pada tempatnya. Tapi kalau pada pertemuan kali ini saya tidak bahas ke sana dulu Ustaz Aidil ya. Insya Allah nanti kita bahas ketika talaki atau nanti kita bahas ketika pembelajaran-pembelajaran terkait tentang tafsirannya. Karena kita fokusnya satu-satu. Takutnya nanti kalau kita bahas usul ya mesti dasar-dasar kan sudah pada pusing nih. Kalau saya jelaskan lagi tafsirnya nanti makin kita belok-belok pembelajarannya. Itu Ustaz Aidil ya, Afwan ya. Jadi kita satu-satu dulu ya. Pelan-pelan dari usulnya dulu aja ya, usulnya sampai nanti ke tafsirannya. Itu kira-kira saat. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas terkait tentang perbedaan-perbedaan makna dalam azab-azab. Misalkan takulun jadi yakulun, ya insya Allah kita akan cari tahu maknanya. Cuman nanti di awal kita fokusnya kemana? Ya kita fokusnya ke usulnya dulu ya, sampai mungkin sampai kon. Seperti itu saya di Barakallahu Fikum. Izin bertanya Ustadz, Silakan, silakan. ya, terkait membaca Al-Fatihah Ustadz, kemudian imam ya, misalnya imam sholat ini berhenti di eh, apa alaihim yang pertama ya di ayat yang ketujuh itu, apakah memang ada riwayat yang seperti itu, yang mereka berhenti di alaihim yang pertama itu, ketiga misalnya mengatakan bahwa basmalah ini ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Itu mungkin Baik, pertanyaan saya Ustaz. baik. Barakallahu Fikum. Ini saja Rusmi dari mana? Asalnya dari mana? Sulawesi Ustaz. Baik, terima kasih ya. Ya, jadi sudah saya jelaskan dari awal bahwa tidak ada satupun ya mazhab ulama quro yang mengatakan basmalah itu ayat pertama. Lalu suratul ladzina an'amta alaihim ini merupakan ayat yang ke-7, ke-8. Karena nanti menjadi 8 ayat. Adapun yang tadi suratul ladzina an'amta alaihim ini pasti mereka berhentinya itu karena habis nafasnya. Nafasnya habis. Tidak sanggup nafasnya. Maka kalau kita mengambil pendapat para ulama-ulama Indonesia, ya, pasti orang-orang yang sudah mendalami mazhab Quro ini atau mendalami pembahasan terkait tentang kiroat, pasti mereka akan berhentinya di suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, karena apa? Ya, ghairil maghdubi alaihim ini pasti kita akan memahami bahwa nantinya ghairil maghdubi ini menjadi wakaf ya, minimal wakafnya ahsan lah ya, wakaf yang diperbolehkan. Tapi kalau ditanya ada nggak Ustaz yang misalkan basmalah satu ayat, suatu kajian ta'ala satu ayat itu tidak ada. Ya, kira-kira seperti itu saja harusnya. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Silakan, silakan. Oke, Afwan kami dari Hikmah dari Sulawesi. Tadi, Masya Allah penjelasannya sedikit pertanyaan Ustaz.
bisa dijelaskan secara spesifik imam-imam siapa saja yang mengambil basmalah menjadi ayat pertama. Kan tadi sudah sepakat seluruh qurra 7 ayat dari Al-Fatihah. Siapa yang mau membaca Al-Basmalah sebagai ayat pertama, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-7, kemudian imam-imam siapa saja yang tidak menganggap basmalah menjadi ayat satu dan yang membagi antara siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim ayat 7. Bisa mungkin dijelaskan secara spesifik, Ustaz? Imam-imam siapa saja? Karena di ayat 7 tadi itu ada khilaf memang. Ada yang mengambil ayat Siratal Ladzina ayat 6, kemudian ghairil maghdubi ayat 7. Mungkin Baik. bisa dispesifikasi dan mungkin lebih jelas lagi. Ya, Baik. Eh, dan jazakumullah pada khair. pertemuan pertama ya, jadi kami sampaikan bahwa untuk para peserta di sini, ya, para peserta di sini, bahwasanya harus hafal ini ya, harus hafal penjelasan-penjelasan terkait tentang siapa aja yang dari Madinah, dari Basria, Basriani atau Syamini. Lalu di sini ada dari Maki, wal Atau mungkin Kufi. bisa Afwan, Ustaz, apa diberikan bagan-bagan gitu mungkin Ya, penjelasannya. sebentar saja. Ini mau kami jelas. Oke, ya, ini jadi harus paham ini ya. Nah, bagaimana Ustaz di halaman berapa ya? Kita cek ya. Kemarin sudah kami sampaikan, yaitu di halaman yang, nah ini ya. Jadi dia tadi kita sampaikan bahwa siapa aja. Yang pertama tadi situ ada Imam Nafi dan Abu Ja'far. Yang pertama ya, ada Abu Nafi dan Abu Ja'far yang disebut dengan dua orang dari Madinah. Lalu tadi ada yang ini ya, dari Basri. Ini juga yang dua orang. Ada Abu Amr, Yakub, dan Hadrami. Ya. Lalu ada Syami. Ya. Ini tiga ini yang membacanya Ibnu Amir. Tiga ini yang membacanya yaitu basmalah atau tanpa basmalah ayatnya. Dan suatu lagi dengan anta alaihim itu merupakan ayat dari mana? Ya, merupakan ayat dari bukan ayat dari basmalah. Ya. Suatu lagi dengan anta alaihim itu ayat ke-6, Ghairil Maghdubi itu ayat ke-7-nya. Ini orang-orangnya. Adapun tadi yang kita bahas siapa aja Ustaz yang membaca basmalah tadi kita sudah lihat ya ada Fiona. Siapa aja di sini Imam Asim termasuk kita. Berarti kita membacanya dengan basmalah. Ya, di Indonesia membaca dengan basmalah. Ada Imam Hamzah, ada Imam Kisai, ada Khalqul Ashir. Ya. Lalu ada Al-Maki Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu juga membacanya sama. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang tadi ditanya ya atau disampaikan. Tadi sebentar. Nah, ini ya. Nah, untuk detailnya Ustaz, siapa aja sih dari Imam Nafi dan Abu Ja'far itu? Ya, kita bisa lihat detailnya itu ada di halaman yang bentar dulu. Ada di halaman yang tadi sudah lihat ya. Jadi insya Allah di Qurannya sudah ada kamusnya. Tinggal kita nanti kalau langsung membeli offline juga ada. Cuman memang kalau per jilid itu nggak ada ya, langsung. Biasanya itu langsung semuanya. Saran kami sih kalau memang mungkin sekarang sudah punya lembaga atau sudah mengajar, ingin menaikkan kapasitas dan sebagainya, ya kitab-kitabnya semuanya dibeli. Ya, karena nanti antum bisa coret-coret atau dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Nah, ini siapa saja sih tadi kan yang nggak membaca basmalah tadi ada Imam Nafi kan. Siapa aja pelawat perawinya? Sini ada Kolun, nah sini ada Wares. Jadi ada semuanya sudah ada. Siapa aja dari Ibnu Katsir, Al-Makki. Ibnu Katsir itu siapa aja perawinya yang merawikannya dari Adal Bazi dan Al-Qambul. Bazi dan Qambul. Intinya di sini sudah ada Imam Asim siapa aja, Syu'bah dan Hafiz. Ya seperti itu saja. Siapa tadi? Cukup atau masih kurang penjelasannya? Afwan, insya Allah. Masih, aku Apa Ustaz masih mau masih apa boleh mencampur qiraah Ustaz dalam satu misalkan dalam sholat
Misal Ya, mencampur antara riwayat Hafiz dengan Warsh atau bisa dijelaskan? contohnya gimana? Misalkan dalam satu kali membaca, memulai Misalkan baca, ayat apakah satunya, boleh ayat mencampur-campur satunya qiraah hafaz di gitu. dalam? Nah, Ayat duanya waras gitu. Atau Al-Fatihahnya hafaz, terus untuk ayatnya misalkan surah Al-Kautsar lah misalkan itu pakai waras atau seperti itu. iya, nah, Ustaz. Misalkan belum terlalu paham, tapi dalam kondisi sedang tadarus atau sedang menghafal, mencampur-campur ini kiroah. Ya, sebenarnya kalau pada intinya kalau menurut Imam Ibnu Jazaria itu sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tiga hal yang perlu dipraktekkan itu yang pertama adalah dia memang ada sanadnya sampai dari Rasulullah. Terus yang kedua dia memang tidak menyalahi kaidah Rasul Utsmani. Ya, ini yang perlu disampaikan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah dia tidak menyalahi kaidah bahasa Arab pada umumnya. Ini adalah ketiga yang memang sebetulnya semua ulama qiraat ini sudah diterima. Tapi untuk mencampur adukan, nih, mencampur adukan antara imam satu dengan imam lainnya ini, alangkah baiknya sebenarnya tidak ada masalah. Bisa-bisa saja. Akan tetapi ya ini tidak merupakan yang dilakukan para ulama-ulama salaf saleh terdahulu. Ya, ulama-ulama salaf saleh terdahulu itu biasanya menggunakan satu qiraat-qiraat saja. Jadi bisa disampaikan ya, atau bisa dijelaskan bahwa misalkan Imam Maki atau Imam Maliki, sekelas Imam Maliki saja dia tidak mencampurkan saja Nur Hikmah ya. Jadi kalau saya pakai satu kiroat, dia satu kiroat saja. Agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan antar umat, terutama di Indonesia. Tapi kalau ditanya boleh-boleh, kalau jawaban saya insya Allah boleh saja. Asal misalkan Al-Fatihahnya merupakan surah apa bacaannya yang lainnya atau bacaan Ina atau Ina Kautsar misalkan itu menggunakan waras itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mempercampurkan aduknya misalkan ayat satu basmalah atau ayat 2 ayat 3 itu merupakan bacaan-bacaan Imam Hafiz. Ayat 4 5-nya mengganti ayat itu tidak diperbolehkan karena itu tidak ada satupun selama saya mempelajari dengan masyaikh Timur Tengah dan juga para masyaikh Indonesia itu tidak ada satupun yang memperbolehkan untuk mencampur adukan yang namanya dalam satu surat. Tapi kalau misalkan beda surat itu tidak dipermasalahkan. Sebagaimana misalkan Imam Maliki sendiri kalau kita lihat beliau itu taklid kepada Imam Nafi. Jadi beliau itu tidak bukan berarti beliau tidak menguasai Imam Hafiz atau tidak menguasai Imam Asim dan lain sebagainya, tapi beliau itu ya sebagai bentuk sebagaimana dulu Rasulullah. Rasulullah juga memberikan kepada sahabat itu seperti itu ya, tidak mencampur adukan. Ya, bahkan Rasulullah sendiri tidak mencampur adukan. Tapi kalau ditanya, boleh nggak Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Kalau misalkan Al-Fatihahnya hafaz, terus ayatnya atau waris. Tapi alangkah lebih baiknya sebagaimana yang dilakukan dulu para ulama-ulama salaf solih, bahkan Rasulullah SAW, kepada para sahabat itu beda-beda ya. Jadi ada yang baca Imam Nafi. Misalkan orang-orang Madinah dikasih baca Imam Nafi. Orang-orang yang Mekah dikasih Ibnu Katsir. Jadi mereka yang memperdalam ya yang diberikan Rasulullah saja. Seperti itu saja Nur Hikmah. Jadi kalau Nah, dikatakan kalau secara syarat kiroat itu diperbolehkan, tapi secara adab ya sebagaimana Rasulullah sampaikan itu menyalahi adab yang ada. Seperti itu saja Nur Hikmah. Ada lagi? Masih nah, kurang? Ustaz. Afwan Ustaz, Ya. eh, mau memperjelas yang tadi Mm-mm. terkait eh, apa? Ini maksudnya mengambil pendapat bahwa ayat pertama itu adalah eh, basmalah ya, basmalah. Tapi Mm. kemudian imam ini berhenti di yang seperti kami katakan tadi, berhenti di alaihim yang pertama karena kan ini yang biasa kita Iya, dengar pada di umumnya. Indonesia Ustaz. Nah, kira-kira kedudukan karena kan tadi maksudnya tidak ada riwayat Ustaz ya yang seperti itu. Maksudnya ayat pertama Ya. basmalah tapi kemudian berhenti di alaihim yang pertama karena harusnya berhenti di alaihim yang kedua baru kemudian mengulang. Tapi kalau misalnya imamnya seperti yang saya katakan tadi berhenti di alaihim yang pertama, bagaimana sholatnya Ustadz? Apakah eh, sah dengan bacaan yang seperti itu karena berhenti di alaihim yang pertama atau bagaimana Ustadz? Afwan. Oke, untuk soalnya tetap sah ya. Untuk soalnya tetap sah. Yang kedua ya, alangkah baiknya dulu guru kami pernah sholat di Istiqlal. Dulu guru kami pernah sholat di Istiqlal. Ini seperti yang disampaikan saya resmi.
Lalu guru kami itu mendengar imamnya membaca riwayat lainnya. Akhirnya guru kami mendatangi imam tersebut, bertanya bahwa apakah antum sudah memiliki sanad Al-Quran atau bertanya tentang ya tadi seperti mazhab Qur'an. Ternyata beliau nggak paham dan beliau itu ahli tafsir. Ya, imamnya ahli tafsir. Lalu imamnya itu mengatakan bahwa di dalam kitab tafsir ini ada bacaan seperti ini. Jadi saya taklid kepada kitab tafsir ini. Seperti itu. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau diterimanya apa terima Ustaz? Ya, selama tadi ya kaidah-kaidah itu merupakan kaidah-kaidah yang memang bacaannya sama seperti para imam-imam lainnya. Adapun yang dimaksud dengan saja rusli tadi adalah apakah karena tidak ada riwayat, artinya tidak ada riwayat adalah cara membacanya, bukan tulisannya. Itu yang pertama ya, karena tulisannya yang dibaca sama, tetap berarti artinya diterima sholatnya. Yang kedua, bagaimana Ustaz kan nggak ada riwayat yang mengatakan bahwa Siratul Ladzina An'amta 'alaihim itu berhenti di situ. Yang berarti imamnya itu tidak sampai nafasnya saja. Jadi misalkan kita baca ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi itu masih diperbolehkan ya. Artinya kenapa? Karena nafasnya itu tidak sanggup. Dan untuk wakaf-wakaf terutama wakaf yang di Indonesia ini itu sifatnya ijtihad. Ya, jadi beda-beda di Madinah beda, di Indonesia berbeda. Artinya apa? Artinya kita yang belajar tentang wakaf itu masih diperkenankan ya. Soal Jinan Ta'alaim itu masih diperkenankan walaupun sampai tahapan ke wakaf yang kobi, wakaf yang memang sangat untuk kalau bisa dihindari. Jadi tidak ada masalah di apa artinya di sholatnya. Tinggal nanti bisa kita tanya aja sambil kita belajar gitu ya ke imamnya tanya aja, Ustaz Afwan, karena belajar ya ternyata menurut 10 imam qiraat tidak ada yang berhenti di Siratal Ladzina An'amta 'alaihim. Atau antum punya ilmu yang lain ya. Jadi kalau pengen menegur itu jangan langsung disekamat ya. Jadi artinya jangan langsung antum buat nggak boleh seperti itu. Tanya bagus-bagus. Kalau beliau bilang, oh saya nggak paham, nah boleh kita kasih tahu. Afwan, sebelumnya alangkah baiknya ya paling terutama tingkatan tertingginya adalah Siratal Ladzina ini sampai di waladhdallin itu merupakan satu ayat atau dijadikan satu ayat full, tidak malah dipotong-potong karena tidak ada mazhab ulama. Tapi adapun kalau misalkan nafasnya tidak sanggup ya, sanggup banget, kalau bisa alaihimnya yang kedua. Tapi kalau benar-benar nggak sanggup banget ya nggak apa-apa. Artinya masih diperkenankan. Seperti itu saja harusnya. Ya, syukran Ustaz. Sudah paham. Alhamdulillah. Silakan yang lainnya, ada lagi? Izin bertanya lagi, Ustaz. Saya silakan. Ya. Kalau pas pas kemarin yang sanad Imam Hafs dan Syu'bah itu kan ketika Al-Fatihah itu di Al-Qur'annya nggak ada perbedaan ya, Ustaz. Ya, Nah, karena tadi kita, ya terus gimana sih? terus tapi ketika saya pernah ikut kelas Al-Fatihah sendiri itu ada beberapa macam cara membaca, ada yang Birom, ada yang apa? Ismam, ada beberapa wajah gitu lah intinya seperti itu. Nah, Ya. itu sebenarnya memang apakah itu cuma eh, untuk wawasan aja, untuk wawasan kita cara bermacam-macam wajah yang diajarkan itu untuk wawasan aja atau memang itu untuk dipraktikkan untuk sehari-hari dan apakah memang ada perbedaan sebenarnya antara Imam Syu'bah dan Imam Hafs itu sendiri Ustaz, untuk Al-Fatihahnya gitu. Oke, Jazakumullah. teman. Jadi, nah, saya buka dulu ya. Jadi biar, oke, di sini ya. Jadi yang ditanya tadi oleh Ustazah Mas Fuad, ya, di kalimat-kalimat Ar-Rahim, misalkan ya, Ar-Rahim di sini ada berapa wajah? Misalkan di sini ada 4 wajah. Ya, di sini ada 4 wajah. Terus nanti di Nasta'in, di sini ada berapa? Ada 7 wajah, 7 cara membaca. Nah, maka kita akan melihat bagaimana dulu ya, para sahabat-sahabat itu mendengar langsung dengan atau dari Rasulullah SAW. Bahkan di sini bahwa untuk semua lah Jimil Qura, semua Imam Qura ya, tidak hanya yang tadi. Jadi sebenarnya mau saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ya, tapi nggak apa. Jadi biar nggak bingung, jadi pelan-pelan aja karena nggak semuanya di sini bisa bahasa Arab. Juga nggak semuanya dari awal apa dari langsung pinter gitu ya. Artinya semuanya pemula lah. Saya jadikan satu. Jadi ada 4 wajah, misalkan Qausar, Tawasud, wal Iswa. Ya.
Tinggal dipanjang-panjangkan saja. Ar-Rahim. Kalau qasar itu artinya 2 harokat. Ini harus dipahami ya, dicatat ya. Qasar itu artinya 2 harokat. Tawassut itu artinya 4 harokat. Isba itu artinya 6 harokat. Ar-Rahim. Ya pendek 2 harokat. Kalau tawassut 4 harokat dipanjangi. Ar-Rahim gitu ya. Kalau isba itu 6 harokat. Isba atau tul biasanya. Ar-Rahim sampai 6 harokat. Warom huwa anutku bibadil harokati. Rom itu apa? Rom itu adalah menyebutkan ya. Nutku itu artinya kita menyebutkan tapi dengan sebagian dari harokatnya. Walayaku nur raum ilam al kosri ya. Raumu ini tidak akan terjadi kecuali hanya dengan kosar saja. Ya, hanya dengan kosar saja. Maka ketika dia raum ar-rahim, ar-rahim. Ya, seperti itu bagaimana saat itu hanya untuk awasan dan lain sebagainya. Ya. Pertama yang saya sampaikan bahwa ini merupakan bukan hanya wawasan saja, tetapi juga merupakan suatu hal yang wajib kita pahami dan ketahui. Bahwasanya ya seperti inilah Mbak, dulu Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya. Sehingga kita juga taklid dan mengikuti sebagaimana mazhab-mazhab seluruh ulama Qur'an ya, membaca dengan terwajah. Yang kedua, Ustaz, bagaimana Ustaz? Apakah setiap kita membaca Al-Qur'an, ya setiap kita membaca Al-Qur'an itu wajib semuanya kita baca? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Hanya boleh memilih salah satu wajahnya saja. Misalkan antum memilih wajah yang mana? Wajah yang koser. Makanya ulama-ulama itu kalau membaca Aril Sukun itu semuanya sama. Coba antum cek aja di YouTube dan sebagainya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Semuanya 2 harokat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Enggak yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia ngambil yang tawassut, lalu semuanya bawahnya nanti ngambil koser. Koser tidak seperti itu ya. Dari adabnya itu, kalau dari awal 2, kalau bisa semuanya 2. Tapi pertanyaannya saya melihat video dari Ustadz Ihsan Kufi. Beliau salah satu pemegang madhab Qiraat Asy'ariyah juga dari Imam atau Syekh Masyarawi, beliau mengatakan dalam cara Hongkowi itu kan, tapi nggak mungkin setiap orang itu bisa menghitung ya, atau bisa sama. Misalkan 2 rakaatnya sekian detik misalkan, atau sekian waktunya sekian gitu. Tapi nggak mungkin semuanya misalkan dari inna anzalna, misalkan innanya itu semua misal kuliah ayyuhal kafirun misalkan matnya. Matnya bisa 2 rakaat semuanya misalkan. Ya nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga kita paksakan. Ya, nggak ada orang yang menghitung. Kalaupun semua ulama dihitung ya nggak ada yang sama. Pasti ada perbedaan dikit. Nah, cuman perbedaannya antara koser dengan koser gitu aja. Bukan koser dengan tawasud kan jelas banget ya. Kalau koser dengan tawasud tuh Bismillah atau inna anzalna dengan inna kan bedanya jauh. Misalkan kosernya anzalna inna anzalna nggak ada yang mengatakan bahwa yang 2 kali koser saya sebutkan tadi itu sama. Nggak mungkin sama. Pasti ada perbedaan sedikit. Ya, ya itu mesti dimaklumi. Kira-kira seperti itu ya, saja Mas Fuad. Jadi tidak wajib di semuanya ketika kita ngaji. Tapi kalau kita ketika belajar itu wajib dipelajari. Santrinya wajib kasih tahu. Karena ini yang memang seperti ini dulu Rasulullah sampaikan kepada para para sahabatnya. Hanya saat apakah masalah wajah itu berarti usul ya Ustaz? Bukan fasal huruf seperti bagian pertemuan kemarin. Ya, ya, sebenarnya kalau aujahu tadi itu ya termasuk dari usul dan juga bisa. Jadi fars itu juga termasuk usul, Ustaz. Ya, usul sama-sama usul ya. Cuman bedanya kalau yang aujahu ma baina suratayn itu ya langsung kepada basmalahnya. Ya. Jatuhnya bisa jadi ke ya kalau secara umum itu masih dalam kategori usul. Kalau yang fars itu dia langsung ke ayat 1, misalkan seperti ini. Al-alamin ya, al-alamin ini sudah masuk ke fars karena dia sudah langsung ke ayat 1. Tapi kalau basmalah ya basmalah ada di semua tempat. Nah, jadi dia itu masih masuk ke dalam usul. Baik, ada lagi? Kalau kita masuk ke basmalah ya, pelan-pelan aja ya, pelan. Seperti itu. Nah, jadi misalkan ya, cara belajar yang bagus itu bagaimana? Antum catat, tulis ya. Sadan saja di sini tulis. Nah, misalkan sudah menulis dalam satu buku, itu disampaikan, nah, ya, artinya di-share atau sampaikan ke admin. Admin tolong sampaikan kepada pembina bahwasanya apakah ini sudah benar catatan saya. Jadi di tahsin ya, tulisannya di tahsin atau
atau sudah benar atau belum ini. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai salah. Ini berbahaya. Kadang ada beberapa yang ikut pembahasan terkait tentang usul apa dan subah gitu ya. Sudah khatam, sudah dijelaskan semuanya khatam, lalu diuji, lupa semuanya. Aduh, lupa saya Ustaz. Dicatat enggak dicatat Ustaz. Nah, lalu yang mau diajarkan lagi sama santrinya itu apa? Sering seperti itu terjadi. Ya, itu berkali-kali setiap buka kelas hafal dan subah pasti seperti itu. Ya, ketika sudah selesai, ditanya lagi, kemarin bagaimana cara membaca mazhab qura dari Ismam di juz 12 itu ada berapa? Aduh, Ustaz, lupa saya, Ustaz. Kalau nggak salah ada dua ya, Ustaz. Ada Raum dan Ismam katanya. Ya memang seperti itu pada umumnya. Tapi kalau kita belajar atau talaki pasti diberikan tahu ya, ada empat. Lalu bingung. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi antum cuma dapat sanad aja untuk apa? Ya, nanti antum kedatangan chef atau kedatangan guru yang benar-benar mungkin ikon ke kampung, antum mengatakan saya sudah punya sanad, lalu tiba-tiba dites nggak bisa. Dari mana sanadnya? Nah, itu jadi berbahaya ya. Kami makanya hati-hati. Makanya saya sampaikan bahwa ini kami sampaikan pelan-pelan tapi insya Allah ya nyambung ya, atau sampai. Jadi hati-hati untuk memahami atau mendalami makna sesuatu yang memang kita sudah memiliki sanadnya. Jangan hanya belajar dengan guru bersanad, tapi antum harus mencatat segala apapun yang disampaikan. Agar ketika yang disampaikan sama antum itu, ketika antum sampaikan kembali kepada masyarakat, utamanya apalagi yang sudah mengajar ibu-ibu atau mengajar ikhwan ya, bapak dan lain sebagainya, antum jangan nggak salah. Ya, jadi saran kami kalau kami dulu belajar, kami catat ya. Catat dulu. Makanya memang kalau punya uang ya, kalau bisa disisihkan beli semua kitab-kitabnya yang sudah dipelajari. Karena ya 2 tahun setengah ini nanti antum harus benar-benar mungkin istilahnya, harus benar-benar paham. Jadi ketika nanti mungkin buka pondok pesantren sendiri atau sekarang sudah punya pondok pesantren untuk mengajarkan kepada santri-santrinya, jadi antum sudah punya pegangan yang kuat, sudah punya kitabnya yang dicoret-coret, yang sudah dikasih tanda-tanda bagaimana cara dan sebagainya. Jangan sampai nanti ketika sudah selesai baru beli kitabnya. Ketika sudah selesai bingung ini gimana kemarinnya. Itu kebanyakan seperti itu. Ini saya sampaikan pengalaman ya, sudah sampai hampir ratusan yang daftar di kami, terutama Hafiz dan Sumba itu ketika ditanya bagaimana cara membaca eh, Al-Anfal ke At-Taubah, 15 wajah. Coba praktekkan yang Ismam. Ismam dengan Sakta Biraum, saya sampaikan. Lupa, aduh, lupa Ustaz. Jadi kenapa seperti itu ya? Karena nggak catat. Jadi semua yang sampaikan itu kalau sudah dicatat. Eman gitu ya, Eman sudah, antum sudah mengosongkan waktu setiap pagi. Ya. Kalau nanggung ilmunya Eman, sayang sekali. Jadi kalau bisa benar-benar belajar dengan benar, dengan baik dan benar, fokuskan, ya sampai nanti antum bisa mendapatkan sanatnya. Seperti itu ya. Jadi apalagi yang sekarang mungkin sudah mungkin hafalan 30 juznya ya. Mungkin ada dari antum yang sudah mungkin 30 juznya. Nah kalau sudah mungkin bagaimana? Ya antum ini waktunya antum mungkin kan usulnya. Jadi ketika sudah khatam nanti antum bisa mengambil sanad ke siapapun, ke masyayikh siapapun yang datang ke Indonesia misalkan. Antum nggak pusing lagi ya, kayak orang-orang yang mungkin hafalannya, tapi tidak paham usulnya. Antum sudah paham usulnya, kemanapun nanti kalau sudah paham usulnya, mungkin hafalannya misalkan, antum kemanapun sudah enak. Ya ke Mesir, ketemu Masai ngambil sanad, ke Madinah lagi umroh, ke Masjid Nabawi ngambil sanad, seperti itu. Berkah ya, tabarukan namanya, cari berkah. Baik, terakhir jika ada pertanyaan silakan. Udah Ustaz. Ya silakan. Udah, Ustaz. Simpulkan dari catatan Ana sih, Ustaz. Ya. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Yang pertama, Ustaz, semua ulama sepakat bahwa surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ustaz. Benar, Ustaz ya? Ya. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, ulama kiroat dari Madinah, Basar dengan Syami itu membagi eh, atau tidak membaca basmalah atau tidak menganggap basmalah sebagai bahagian dari Al-Fatihah. Tetapi surah Al-Fatihah tetap di 7 ayat membagi siratal ladzina an'amta alaihim menjadi itu sebagai ayat ke-6 dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu sebagai ayat ke-7. Baik. Dan ulama-ulama ini Nafi' sesuai dengan perawinya Ibnu Katsir, Abu Amru, Abu terus Yakub, Abu Amir, Ustaz. Betul, Ustaz ya? Ya, nanti kita ini ikan lagi ya. Terus, Ustaz. Nah, Lanjut iya. aja. Pak. Terus ulama qiraat Al-Maki dengan Al-Kufi ini menjadikan basmalah bahagian dari Al-Fatihah dan
menjadikan ayat ke-7 itu suratul ladzina an'amta 'alaihim sampai waladhdallin. Seperti itu, Baik, Ustaz. Dan baik, ulama-ulamanya itu Ibnu Katsir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, sama Khulfa Asyar, Ustaz. baik, bisa. Nah, barakallahu fikum. Nah, iya. Baik ya. Nanti kalau bisa di ini aja ya, di apa namanya di share ke WA ya. Berarti total berarti total kiroah ini 10, Ustaz ya. Benar sekali. Ustaz. Syukron, Ustaz. Nanti kita perdalam lagi terkait tentang ada wajah-wajah lainnya ya dari imam-imam Syarwat itu ketika al-basmalah tadi. Jadi ada yang dia qaulan wahidan. Jadi isbat basmalah qaulan wahidan. Nah, yang seperti yang disampaikan ke dari Ustaz. Tadi ada yang dia bila basmalah. Itu kalau nanti kita belajar al-basmalah baina suratainnya. Tapi kalau khusus yang tadi itu sudah sama. Baik, ada lagi? Sudah kita tutup? Jika tidak ada, insya Allah kita tutup ya. Jadi kami sampaikan, sarankan ya kalau memang untuk antum sudah memiliki rezeki, ya kalau bisa beli kitab-kitabnya ya seperti itu ya. Jadi Yes. ini kalau bisa ya, saya tidak mewajibkan, tapi kalau bisa alangkah baiknya. Karena itu nanti menjadi ya, warisan antum kepada anak-anak ya, kepada anaknya, kepada santrinya. Beli di mana Kapan Ustaz? Ustaz? Nanti yang kami yang ada di kami, insya Allah nanti kami sampaikan ya apa aja yang kami ada. Iya. Yang kalau tidak ada, nanti insya Di, Allah kami sampaikan juga. Ya silakan Ustaz Hardi ya. Terakhir ya. ya Ustaz, bisa di-share di grup aja Ustaz yang sudah di-share kan nanti yang akan kita pakai ini kitab-kitabnya. Memang jujur kalau Oh ya. lebih lebih enak emang ada kitabnya bisa dicoret-coret di Ustaz ya. Mungkin bisa di-share Ya. di grup dan harganya berapa gitu kalau bisa. Ya, itu aja Ustaz Baik. Afwan. Ya, saya barakallahu fikum Ustaz Hardi ya. Insya Allah nanti kami coba share di grup ya. Karena kemarin masih mencari beberapa kitabnya, ada yang nggak dapet ya, ada yang dapat, ada yang nggak dapet. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Pokoknya misalkan ada kebingungan dan sebagainya terkait tentang buku-buku dan lain sebagainya atau nggak paham itu langsung ditanya aja ya. Karena ada beberapa yang kemarin itu awalnya hadir lalu nggak hadir. Akhirnya kami cek pribadi kenapa? Aku Ustaz, saya nggak paham sama sekali pembelajarannya terkait tentang ini dan sebagainya. Jadi jangan malu-malu karena kan sudah bayar ya. Eman, jadi kami nggak mau juga zolim kepada para peserta gitu loh. Jadi mohon langsung disampaikan saja. Ustaz, saya nggak paham tentang kaidah ini seperti tadi kan saja Rusni misalkan bertanya terus. Itu penting seperti itu ya. Kami sangat senang ya jika ada teman-teman yang cari tahu terus. Misalkan besok belajar dengan Ustaz Hernawan MPD ya terkait tentang eh, tajwid musyawarah. Ditanya terus gitu. Kenapa Ustaz tajwid musyawarah itu seperti ini? Kenapa dalam misalkan kitab lainnya berbeda? Kenapa Ustaz atau saya tanya aja gitu, tanya aja. Jadi kalau antum makin tanya, antum makin oh iya. Jadi kalau nggak tahu jangan sampai nggak bertanya. Minimal antum chat lah di grup ya, atau chat di forum chatnya itu. Sama saya nggak paham gini-gini. Pokoknya kalau ada yang terbesit di hati yang nggak paham, langsung disampaikan ya. Jadi ketika 2 tahun setengah itu nanti kita semuanya, misalkan wisuda ya, syukur-syukur kita bisa wisuda offline semuanya. Misalkan ada 20 orang aja saja. Misalkan kami ngundang Syekh gitu ya, kami terus antum di apa di tes gitu. Ya antum harus paham gitu. Takutnya ketika dites, antum malah bingung. Aduh, apa ya? Ah, seperti itu ya. Karena apa? Karena nggak mau bertanya dan nggak mau mencatat. Jadi kok bisa selalu ada catatan kan koyit ya kalimat-kalimatnya itu ilmu itu kan seperti binatang peliharaan ya koyit ya. Jadi diikat dengan apa? Dengan kolamnya, dengan pulpen dan tulisan. Jadi benar-benar dicatat. Nggak paham ditanya. Nggak paham tanya. Kalau malu tanya di grup pribadi tanya di admin. Mau sampaikan kepada misalkan bahasa Arab kemarin saya pusing ya Ustadznya jelaskan panjang seperti ini. Saya nggak paham misalkan kenapa dijelaskan langsung semuanya terkait tentang tidak kenapa nggak fokus ke isim aja. Isim itu tandanya ada berapa terus dikasih soal. Kenapa langsung semuanya dijelasin saya nggak paham jadinya. Nggak apa-apa sampaikan aja. Jadi nanti kami sampaikan kepada pengajarnya. Jadi kan pengajarnya kan juga butuh pemahaman terkait tentang antum bagaimana. Tapi jika tidak ada lagi, mohon ya mulai besok aktif semuanya. Kalau nggak paham ditanya. Jangan sampai kita sudah capek-capek mengosongkan waktu ya kadang 1 jam, kadang 40 menit ini antum sedikit dapatnya. Kalau bisa beri kitabnya. Barakallahu fikum, kita tutup semuanya. Ya, semoga Allah mudahkan kita dalam memahami dan insya Allah ya istiqomah sampai selesai, sampai mampu mendapatkan sulusanatnya dan antum mampu membuka pondok pesantren sendiri atau mampu membuka halaqah-halaqah sendiri di rumah atau mampu untuk
ya mengajarkan kembali yang tujuannya adalah khairun nas anfa'un linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, terutama bermanfaat untuk menyebarkan Al-Quran adalah kebermanfaat yang dulu Rasulullah SAW itu juga laksanakan, yaitu beliau bermanfaat dalam memberikan hidayah atau tali sambung Allah kepada para umat-umatnya, ya melalui apa, melalui Al-Quranul Karim. Jangan lupakan itu, ya kita sebagai orang yang saat ini merupakan pembuka itu, kita harus semangat. Kalau nggak paham sampai Ustaz, saya ternyata belum paham Ustaz terkait tentang bacaan-bacaan. Soalnya hafaz saya, bacaan saya masih belum bagus Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Saya minta kelas sendiri misalkan. Nggak diajari cara baca Quran. Nggak apa-apa kalau memang ada dari sini yang belum bisa baca Quran, sampaikan aja. Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Jadi kami paham. Oh iya. Jangan sampai antum belum bisa ini, belum bisa itu. Ya, antum diam-diam aja. Jadi kami nanti zolim takutnya. Ya, jadi nggak berkah kita. Kan kita maunya berkah ya. Sampai nanti kita berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu tujuannya. Jadi jangan sampai antum dan kami saling menzolimi gitu ya. Kami nggak sampaikan aja. Ustaz, saya butuh seperti ini. Seperti ini. Baik. Sudah ya, kita tutup ya. Nanti juga bisa sampaikan kembali. Kita tutup bareng-bareng berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu dengan saya insya Allah di hari Senin, Kamis ya. Kalau besok dengan Ustaz Hernawan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah khairan Ustaz. Waalaikumsalam.